Yang terhormat Bapak Ustadz Ahid Yasin selaku narasumber pada kegiatan kajian pra berbuka di bulan Ramadan ini. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan doa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan kita banyak nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan satu ibadah mengaji bersama dalam acara kajian pra berbuka Ramadan 1443 Hijriah. Semoga niat kita semua dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam Allah semoga tetap terlimpah, tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk menyikat waktu izinkan saya sejenak membacakan susuran acara yang akan berlangsung pada kesempatan sore hari ini. Acara pertama yakni pembukaan, adapun acara yang selanjutnya adalah acara inti kajian. Acara yang ketiga nanti akan diisi dengan tanya jawab. Acara yang keempat doa, dan acara yang terakhir yakni penutup. Untuk mengawali kegiatan acara pada sore hari ini, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan bacaan bismillah tadi, semoga acara ini dapat terlaksana dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Untuk acara yang kedua, yakni acara inti, acara kajian pra berbuka Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahid Yasin dengan tema amalan dahsyat di bulan Ramadan. Kepada beliau Bapak Ustadz Ahid Yasin kami persilahkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, semua yang hadir di tempat ini, semuanya sehat. Puasa sudah berapa hari ini? Sudah merasa berat badannya turun apa belum? Sudah. Alhamdulillah, mari di kesempatan sore hari ini kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya kita menjadi umat Islam, ditakdirkan bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat. Mari kita ungkapkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Kesempatan sore hari ini kami ditugaskan untuk menyampaikan materi amalan dahsyat di bulan Ramadan. Kita akan memulai dengan membahas hal-hal yang disunnahkan di bulan Ramadan. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, arti sunnah itu apa? Sunnah itu apa? Sunnah adalah sesuatu yang jika dilakukan
dapat pahala. Jika ditinggalkan tidak apa-apa. Sebenarnya pengertian ini ya tidak ada salahnya. Namun biar kita tidak mudah sekali meninggalkan sunnah, itu lebih baik didefinisikan dengan sunnah adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan kita rugi kehilangan pahala. Agar kita enggak gampang-gampang sekali meninggalkan sunnah. Contoh umpama tarawih. Tarawih itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala. Jika enggak tarawih enggak apa-apa. Kalimat enggak apa-apa ini terus, oh kalau gitu saya enggak usah tarawih aja. Tahajud hukumnya gimana? Sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala. Kalau enggak dilakukan enggak apa-apa gitu. Kalau enggak apa-apa itu kesannya nanti kita jadi kalau bahasa Jawanya itu ngegampang. Jadi kita meremehkan dalam kita menjalankan sunnah. Di antara sunnah-sunnah puasa, yang pertama, sunnah puasa adalah kita segera berbuka. Segera berbuka. Biasanya kalau kita mendengar kata sunnah itu kita, wah ini melakukannya berat. Tapi ini sunnah tapi menjalankannya nikmat. Jenengan tuh kalau sudah dengar azan pengennya berbuka apa nanti dulu? Pengennya kan segera berbuka kan? Nah ini sunnah tapi menyenangkan. Tapi disyaratkan sunnah segera berbuka ini jika sudah yakin waktu maghrib sudah masuk. Kalau masih ragu-ragu, ini harus ditunda lebih dahulu. Jangan langsung kita makan dan minum, nanti puasanya batal. Misal maghrib, kita puasa gini sudah lihat jam, detik per detik kita lihat. Langsung dengar suara azan, nggak mikir langsung minum. Ternyata suara azan dari mana? HP-nya temannya, belum dari masjid. Nah, ini nanti puasanya bisa batal. Saya baru saja tadi membaca berita, kemarin ada kejadian nyata. Penyiar radio itu membunyikan azannya 2 kali. Jadi ada penyiar radio membunyikan azannya 2 kali. Yang pertama itu 4 menit sebelum maghrib, yang kedua pas waktu maghrib. Sehingga waktu itu banyak sekali yang sudah makan dan minum karena dengar azan yang pertama. Sehingga penyiar radio itu harus meminta maaf kepada publik. Itu terjadi di Malaysia. Ada penyiar radio memutar azannya itu 2 kali. Ini. Jadi kita disunnahkan untuk segera berbuka, tapi disyaratkan harus sudah yakin bahwa benar-benar waktu maghrib sudah masuk. Kemudian sunnah yang kedua itu adalah kita berbuka dengan kurma. Jadi mungkin kita kalau berbuka itu enaknya ya yang air, es. Tapi kalau kita ingin ikut sunnah, itu kita berbukanya dengan kurma. Kemudian kalau kita ikut sunnah Nabi, kalau tidak ada kurma, itu pilihan keduanya adalah air putih. Kalau ada air zam-zam, tapi kita mungkin realistis saja. Kalau nggak ada kurma, pilihan kedua adalah air putih. Kemudian kalau tidak ada air putih, adalah makanan atau minuman manis tapi tanpa dimasak. Manis tapi yang tanpa dimasak, misal pisang, buah-buahan, madu. Nah, itu. Kemudian baru nanti pilihan terakhir adalah makanan minuman yang manis dan dimasak. Umpama ini di hadapan kita ada bakwan, ada kolak, ada pisang. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kalau kita ikut sunnah pilih yang mana? Pisangnya ya. Jadi gitu. Bahkan kalau ada kurma itu aja kan ada 3 jenis. Itu kalau Nabi itu yang pertama kali adalah rutop. Rutop itu yang kurma basah itu. Yang kalau enggak kita simpan di lemari es nanti 2-3 hari sudah layu itu. Kemudian pilihan yang kedua itu peringkat yang kedua adalah buser. Buser itu kurma yang belum matang itu. Baru kemudian urutan ketiga itu tamer. Tamer itu kurma kering seperti yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya apa yang kita konsumsi itu sudah
step atau tahap yang ketiga sebenarnya, tapi itu nggak masalah, karena urutan sunnahnya seperti itu: kurma, air putih, kemudian apa? Yang manis tapi tanpa dimasak, kemudian yang terakhir manis dan dimasak. Ini kebetulan di hadapan saya ada kurma. Kemarin hari Ahad itu saya ngisi buka bersama, ayo sekarang kita makan kurma dulu. Ternyata setelah dibuka nasi kotaknya nggak ada kurmanya. Kemudian sunnah yang ketiga adalah sahur. Sahur ini kelihatannya sederhana, namun ini sunnah yang luar biasa. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Kata Nabi, makanlah sahur karena dalam sahur itu ada barokah, ada berkahnya. Berkah itu apa? Berkah itu banyaknya kebaikan. Jadi dengan kita makan sahur, kemudian makanan itu menjadi energi, karena berkah itu energinya positif. Kita buat siangnya, kita buat ibadah itu rasanya ringan. Mungkin ini namanya kebaikan kan ya, hal-hal yang baik. Itu. Terus kemudian, sabda Nabi lagi kaitannya dengan sahur, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah memberikan rahmat, malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang sahur. Jadi sahur itu gak hanya sekedar kita makan biar nanti puasanya kuat, enggak. Sahur apa yang kita makan barokah, kita dapat rahmat dari Allah dan dimintakan ampun oleh malaikat. Sehingga Rasulullah itu sampai bersabda walaupun hanya seteguk air. Jadi kalau sewaktu-waktu mas-mas atau mbak-mbak ini kok merasa males, kalau mau sahur kok males, menunya cuman itu aja, atau tadi itu saya habis tarawih sudah ditraktir teman saya, perutnya masih penuh, jangan sampai tidak sahur meskipun hanya seteguk air. Karena sahur tidak hanya sekedar makanan untuk biar kita kuat puasa, tidak, tapi ada barokahnya dan kita mendapat rahmat Allah dan dimintakan ampun oleh malaikat. Kemudian sunnah yang berikutnya, nomor berapa berarti? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, sunnah yang keempat itu mengakhirkan sahur. Sahur itu kita dapat pahala, kalau kita akhirkan ini dapat pahala lagi. Sahur ini disebut sahur jika sudah separuh malam, lewat setengah malam. Berarti kalau jenengan umpama habis tarawih kok makan lagi, namanya belum dinamakan sahur, itu namanya apa? Makan malam. Kalau istilah Jawa itu mindu, mindu itu namanya, belum dikatakan sahur. Sahur jam 1 dengan sahur jam setengah 4 atau jam 4 lebih baik sahur yang jam setengah 4 atau jam 4. Kemudian meskipun kita disunahkan mengakhirkan sahur, tapi jangan terlalu dekat dengan azan subuh. Rasulullah memberikan contoh, para sahabat melihat Rasulullah itu sudah berhenti makan sahur untuk waktu yang cukup membaca 50 ayat sebelum azan subuh. Jadi Rasulullah itu pasti itu, hampir bisa dipastikan para sahabat melihat setiap hari ketika berpuasa di bulan Ramadan, Rasulullah sudah berhenti makan dan minum untuk waktu yang cukup membaca sekitar 50 ayat sebelum azan subuh. Ini dikira-kirakan sekitar 10 menit sampai 15 menit lah. Jadi sebenarnya kalau ada pengumuman imsak di masjid-masjid itu, imsak, itu sebenarnya dengan bahasa lain adalah ayo kita ikut sunnah Nabi. Nabi itu kalau sahur enggak terlalu dekat dengan azan subuh, sekira cukup untuk membaca 50 ayat. Ayo sekarang semuanya berhenti makan dan minum. Jadi sebenarnya imsak itu adalah kita diingatkan untuk kita mengikuti ajaran Nabi, kita mengikuti sunnah Nabi. Enggak hanya sekedar, imsak itu pemberitahuan kita supaya sebentar lagi subuh, ya benar. Tapi itu dengan imsak itu juga pemberitahuan agar kita juga ikut sunnah Nabi. Kemudian sunnah yang kelima, sunnah yang kelima itu kita itu taftirus shaim atau memberi buka kepada orang yang berpuasa. Itu pahalanya besar sekali. Jadi memberi buka kepada orang yang sedang berpuasa. Disebutkan dalam sabda Nabi bahwa
ketika ada orang memberi buka kepada orang yang sedang berpuasa, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut, sedangkan pahala orang yang berpuasa tidak berkurang sama sekali. Jadi pahalanya besar. Apalagi kalau kita ingat dalam hadis lain Rasulullah bersabda bahwa kullu amal ibni Adam yudha'afu, setiap amal manusia itu dilipat gandakan. Ada yang 10 sampai sab'atu mi'atin, sampai 700. Jadi semua amal itu dilipat gandakan 10 sampai 700. Tapi illas sauma, kecuali puasa. Kalau puasa itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Ini membuktikan, berarti puasa ini istimewa ini. Pahalanya enggak terhitung. Karena Allah sendiri yang akan membalas. Kalau kita memberi buka kepada orang yang berpuasa, pahalanya besar sekali. Kalau di Mekah dan Madinah, itu kalau orang-orang kaya, para agniya, orang-orang kaya itu, mereka menyiapkan makanan yang banyak. Jadi karpet plastik itu digelar, kemudian nanti ada orang hadap-hadapan gini, nanti makan bersama ketika adzan maghrib. Terus orang kaya ini bayari orang supaya nyari orang yang mau makan di situ. Jadi ayo diseret-seret itu, diajak supaya mau makan di situ. Jangan kalau pas bulan Ramadan di Mekah dan Madinah bisa jadi artis itu, dikejar orang-orang itu. Ayo gitu. Terus orang yang nyari ini dibayar 10 real. Dapat satu orang dibayar 10 real. 10 real sekitar 40 ribu lah. Berarti kalau seminggu dapat berapa? Seminggu dapat kalau semisal 1 bulan dapat berapa itu? 12 juta. Kemudian sunnah berikutnya adalah yang nomor 6. Sunnah yang ke-6 itu adalah kita menjaga tarawih. Ini amalan dahsyat di bulan Ramadan adalah tarawih. Tarawih ini pahalanya luar biasa. Jangan sampai kita meninggalkan tarawih di bulan Ramadan. Cuman yang perlu kita ketahui bahwa tarawih ini disyaratkan pelaksanaannya harus setelah sholat isya. Kalau kebetulan kita kok hadir di masjid telat, kok sudah sholat tarawih, jangan langsung ikut tarawih, kita sholat isya lebih dahulu. Karena syarat pelaksanaan tarawih itu setelah kita menjalankan sholat isya. Kalau nanti sudah terlanjur tarawih, nggak dapat pahala tarawih, tapi dapat pahala sholat sunnah mutlak, sholat biasa. Jadi hati-hati. Kemudian selanjutnya yang ke-7 adalah kita melaksanakan sholat witir. Kita menjaga sholat witir. Memang benar ada hadis yang mengatakan bahwa ij'alu akhira sholatikum fil laili witron. Jadikanlah akhir sholat malam kalian adalah witir. Tapi itu bahasa Nabi adalah yang paling utama. Jadi yang paling utama itu memang witir dijadikan sebagai penutup semua sholat malam. Tapi kebiasaan di daerah kita witir dilaksanakan langsung setelah sholat tarawih. Ini enggak masalah. Karena mungkin pertimbangannya kalau nanti ini witirnya di rumah masing-masing aja ya, nanti kalau pas sahur ini malah dikhawatirkan malah enggak jadi witir malah. Padahal witir pahalanya besar sekali. Terus kalau setelah witir apakah masih boleh sholat? Silahkan. Meskipun yang paling utama witir kita laksanakan sholat yang paling terakhir. Kemudian sunnah berikutnya adalah kalau mohon maaf junub ini disunnahkan mandinya sebelum adzan subuh. Jadi kalau junub ini disunnahkan mandinya sebelum adzan subuh supaya memulai puasa dalam keadaan suci. Semuanya supaya memulai puasa dalam keadaan suci. Tapi umpama mandinya setelah adzan subuh juga enggak masalah. Yang penting sebelum sholat subuh. Kemudian sunnah berikutnya termasuk amalan yang baik kita lakukan di bulan Ramadan, dan ini sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Nabi itu setiap malam di bulan Ramadan itu mandi setelah maghrib sebelum sholat tarawih. Ini sunnah Nabi ini. Ini mungkin hal yang jarang kita lakukan.
Tapi itu sunnah Nabi. Nabi itu selalu mandi setelah maghrib sebelum sholat isya setiap malam di bulan Ramadan. Tujuannya agar beliau semangat dalam menjalankan ibadah pada malamnya. Kemudian termasuk amal dan sunnah yang baik kita lakukan di bulan Ramadan adalah kita ini melebihkan nafkah keluarga. Jadi ada hadis sabda Rasulullah SAW, imbasitu fin nafaqah fi syahri Ramadan fa inna nafaqah fihi kan nafaqah fi sabilillah. Perbanyaklah nafkah. Jadi nafkah di bulan Ramadan ini kita perbanyak, khususnya para suami ini. Ini di bulan Ramadan diperbanyak karena nafkah di bulan Ramadan pahalanya seperti nafkah fisabilillah, infak fisabilillah. Kita tahu dalam Al-Qur'an infak fisabilillah itu di sana dijelaskan kama tali habbatin ambatat sab'a samabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi satu biji yang kemudian tumbuh ada 7 helai. Benar, setiap helainya ada 100. Itu pahala infak fisabilillah. Nafkah kepada keluarga di bulan Ramadan pahalanya seperti infak fisabilillah. Jadi wajar kalau di bulan Ramadan ibu-ibu biasanya kalau di bulan Ramadan lebih boros apa lebih ngirit? Ya lebih boros. Kalau di hari biasa minum cukup 1 jenis, kalau di bulan Ramadan berapa macam? Cola ada, nanti yang anaknya yang besar minta jus, bapaknya minta es teh. Lauknya juga biasanya anak kecil, wah saya puasa tapi nanti lauknya ini. Biasanya kita lebih, pengeluarannya lebih. Tapi jangan khawatir, nafkah di bulan Ramadan ternyata pahalanya lipat, seperti halnya pahala infak fisabilillah. Kemudian di bulan Ramadan ini kita disunnahkan juga untuk meneliti betul apa yang kita makan. Sebenarnya kita memilih makanan yang halal itu ya wajib, tapi di bulan Ramadan ini kita disunnahkan untuk meneliti yang cermat. Karena apa? Karena apa yang kita makan itu nanti akan berpengaruh dengan diterima atau tidaknya puasa yang kita lakukan. Kalau di luar Ramadan, kalau di Ramadan kan ada hadis yang mengatakan setan itu dibelenggu. Kalau di luar bulan Ramadan, misal pas puasa Senin Kemis, itu ada hadis yang menyatakan setan-setan itu nanti ada pimpinannya. Pimpinannya ini bilang, kamu mau goda siapa? Itu ada orang puasa. Tunggu dulu, kalau mau goda, perhatikan apa yang dia makan, halal apa haram. Coba dicek. Ada setan yang tugasnya ngecek, oh ternyata yang dia makan itu halal. Setelah tahu apa yang dimakan itu halal, setan itu disuruh goda, ayo. Kalau yang dia makan halal, digoda. Biar puasanya gagal. Gitu. Tapi kalau laporannya itu ternyata apa yang dimakan itu adalah makanan haram, pimpinannya setan itu nanti akan bilang begini ke anak buahnya, sudah, nggak usah diganggu. Itu hanya menghabiskan energi saja, nggak usah diganggu. Karena apa? Karena dia sudah menyusahkan dirinya sendiri, yang dia dapat hanya lapar dan haus. Sehingga kalau ada hadis kam min so'imin laisa lahu min syamihi lal ju' wal atos, banyak sekali orang yang berpuasa yang didapat hanya lapar dan haus, itu salah satunya akibatnya karena apa yang dia konsumsi, apa yang dia makan ternyata dari barang-barang yang haram. Kemudian termasuk di antara sunnah puasa adalah kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan juga kita menghindari bertengkar. Meskipun kita benar, hindari. Katakan dalam hati kita, ini so'imun, saya sedang berpuasa. Agar puasa kita itu mendapatkan pahala yang utuh. Bukankah dalam salah satu sabda Nabi, asyamu junnatun, puasa itu ibarat perisai. Perisai seperti halnya
Orang yang berperang ketika dia menggunakan perisai dia tidak terkena serangan musuh. Orang yang berpuasa itu dia tidak akan terkena api neraka. Tapi jika ketika berpuasa dia sering bertengkar, berkata-kata yang tidak baik, ini disebutkan bahwa perisainya itu sudah tidak utuh lagi. Ada lubang-lubangnya sehingga puasanya itu tidak sempurna. Jadi mari kita jaga kesempurnaan puasa kita dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan juga kita berusaha menyempurnakan puasa kita. Kemudian termasuk di antara sunnah dan amalan yang dahsyat kita lakukan di bulan puasa adalah membaca Al-Quran. Ramadan itu juga disebut sebagai bulan Al-Quran, sehingga selayaknya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ada catatan menarik dalam satu hadis Nabi disebutkan kalau kita menghatamkan Al-Quran itu sebaiknya jangan terlalu sore dan juga jangan terlalu pagi. Karena apa? Karena ada hadis yang menyatakan malaikat itu mendoakan kepada orang yang menghatamkan Al-Quran, mulai dari dia hatam, kalau menghatamkannya di siang hari didoakan sampai sore, sampai maghrib, kalau menghatamkannya malam hari didoakan sampai pagi. Jadi kalau kita setelah para sahabat tahu hadis ini, para sahabat itu punya kebiasaan kalau menghatamkan Al-Quran dibuat yang sepagi mungkin, atau kalau malam ya sesore mungkin. Supaya apa? Supaya malaikat itu dalam mendoakan lebih lama. Jadi sebenarnya nggak masalah kita ngadakan acara hataman Quran di sore hari seperti ini. Tapi nanti malaikat mendoakannya hanya sebentar. Jadi kalau kita ingin supaya dapat doa yang banyak dari malaikat, kalau hatam Al-Quran pagi atau kalau malam ya setelah maghrib atau setelah isya, biar kita dapat doa dari malaikat itu lebih lama lagi. Kemudian kita disunnahkan selama bulan puasa ini memperbanyak amal sholih. Sedekah, kita perbanyak silaturahim, seperti ini, mengaji seperti ini kita perbanyak. Karena apa? Amal di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Amal di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Saya tadi baru membaca salah satu hadis bahwa salah satu sahabat namanya sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Sahabat Tolhah bin Ubaidillah ini dia mengetahui bahwa ada dua orang sahabat. Yang satu, sahabat yang satu ini sangat rajin beribadah. Rajin beribadah. Kalau malam sholat malam, kalau siang sering berpuasa, kemudian dalam salah satu kesempatan ikut berperang, sahabat yang satu ini gugur jihad fisabilillah, akhirnya meninggal. Kemudian sahabat yang satunya ini punya umur 1 tahun lebih lama. Tapi kalau kita bahas urusan rajin beribadahnya, lebih hebat yang pertama. Sahabat yang kedua ini punya usia lebih panjang 1 tahun dibandingkan sahabat yang pertama. Kemudian akhirnya juga wafat. Dalam suatu kesempatan, suatu malam, sahabat Tolhah bin Ubaidillah ini mimpi. Di dalam mimpinya ini, beliau melihat ada malaikat keluar dari surga, memanggil dari dua sahabat ini supaya masuk surga lebih dulu. Ternyata yang disuruh masuk surga lebih dulu adalah yang mana? Sahabat yang pertama atau yang kedua? Ternyata sahabat yang kedua, yang meninggalnya belakangan. Itu oleh malaikat disuruh masuk surga lebih dulu, mendapatkan keistimewaan lebih. Nah, setelah selang berapa lama baru dipanggil sahabat yang lebih dulu meninggal. Nah, kemudian sahabat Tolhah bin Ubaidillah menceritakan mimpinya ini kepada banyak sahabat, yang sehingga para sahabat ini heran, kok bisa sahabat yang pertama meninggal itu harusnya amalnya lebih banyak, lebih giat beribadah, meninggal bahkan dalam keadaan ketika berperang. Tapi kenapa yang masuk surga lebih dulu ternyata
sahabat yang terakhir meninggal. Akhirnya ini disampaikan kepada Rasulullah, mimpi ini oleh Rasulullah dijawab, kalian tidak usah heran, kenapa kok yang masuk surga lebih dulu adalah sahabat yang meninggal terakhir? Bukankah dia ikut berpuasa di bulan Ramadan? Bukankah dia juga punya umur lebih lama sehingga kesempatan beribadahnya lebih lama? Sehingga Nabi menyitir, sebaik-baiknya umatku adalah man tola umruhu wa hasuna amalu, orang yang umurnya panjang tapi amalnya juga baik. Jadi ibadah di bulan Ramadan ini luar biasa. Jadi tadi ini sahabat yang kedua ini termasuk salah satu hal yang bisa membuat dia ternyata lebih banyak amalnya dibandingkan dengan sahabat yang pertama, ternyata karena lebih banyak Ramadan yang dia ikuti dibandingkan dengan sahabat yang pertama. Jadi Ramadan ini luar biasa. Banyak sekali ampunan. Banyak sekali ampunan yang bisa kita raih di bulan Ramadan. Kita puasa dapat ampunan Allah. Kita tarawih, man qoma Ramadhana, kita juga dapat ampunan dari Allah. Setiap harinya malaikat itu di siang hari dan malam hari memintakan ampun kepada kita. Kita sahur juga dimintakan ampun oleh malaikat. Belum lagi ada hadis yang mengatakan begini, seorang yang berpuasa itu dimintakan ampun oleh malaikat ketika di sampingnya ada orang yang makan sampai yang makan ini selesai. Ketika ada orang yang berpuasa, di sampingnya ada orang yang makan, ini malaikat memintakan ampun sampai selesai orang ini makan. Jadi kalau kebetulan jenengan di sampingnya ada orang yang makan, jangan disuruh pergi, sini aja. Pengen nambah, ambilkan. Tujuannya apa? Kita diminta ampun oleh malaikat. Kemudian yang paling inti dari semua sunnah itu adalah sunnah atau amalan dahsyat di bulan Ramadan adalah ketika di 10 hari terakhir. Jadi sunnah itu adalah kita menambah semangat di 10 hari terakhir. Rasulullah itu ketika mau masuk di bulan Ramadan beliau ibadahnya semangat, tapi nanti semangat lebih sempurna ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya tanya ini, kalau fenomena di masyarakat kita bagaimana? Semangatnya di 10 hari pertama apa 10 hari terakhir? Di 10 hari pertama. Itu penyebabnya apa? Atau kalau pertanyaan saya begini, mereka itu kok semangatnya hanya di 10 hari pertama? Ini yang ditiru siapa? Ayo, jenengan jawab. Mereka niru siapa? Padahal kalau kita niru Kanjeng Nabi, semangatnya di 10 hari terakhir. Karena di 10 hari terakhir ada malam istimewa, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Diniatkan sejak sekarang ya, saya akan menambah semangat di 10 hari terakhir. Saya enggak peduli, sekitar saya sudah mulai semangatnya mulai kendu, semangatnya mulai menipis, saya tetap akan berusaha semangat. Karena kita meniru Rasulullah, justru menambah semangat di 10 hari terakhir. Apalagi ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang sholat jamaah isya dan subuh, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar dengan sempurna. Jadi jangan sampai kita khususnya di 10 hari terakhir ini tidak sholat isya berjamaah dan tidak sholat subuh berjamaah. Biasanya kan ini mulai kosong ini, masjid-masjid mulai mengalami kemajuan ini kalau sudah 10 hari terakhir ini. Kemajuan maksudnya kemajuan softnya itu mengalami kemajuan, hanya tinggal 1 atau 2. Kemudian amalan dahsyat di bulan Ramadan intinya adalah di malam Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar kok dirahasiakan? Ya agar kita mengisi 10 hari terakhir itu dengan ibadah. Kalau nanti Lailatul Qadar itu sudah disebutkan malamnya, mungkin di malam yang lain kita akan santai-santai. Lailatul Qadar itu
Rasulullah itu awalnya nggih, kenapa Rasulullah dan umat Nabi Muhammad mendapatkan Lailatul Qadar nggih. Nabi Muhammad itu melihat umat-umat terdahulu itu usianya panjang-panjang, ratusan tahun, ribuan tahun, sehingga merasa kalau wah umat saya ini usianya pendek, kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu jauh sekali. Kata Nabi, umur umatku itu baina sittin wasab'in, antara 60-70 mayoritasnya. Padahal kalau usia umat-umat terdahulu ada yang 700, ada yang 950 dan lain-lain. Bahkan diceritakan ya, dulu pada umat-umat terdahulu itu ada seorang ibu nangis di depan kuburan. Ibunya itu nangis sambil mengeluh, aduh anak saya mati muda, seandainya sampai hari ini masih hidup, saya ada yang menemani, bisa berbakti, harapan dan cita-citanya bisa tercapai. Aduh anakku kenapa harus mati muda. Lewat seorang nabi yang diutus pada zaman itu, lewat, melihat ibu-ibu itu nangis, didekati. Bu, kenapa menangis? Ini anak saya mati muda. Padahal kalau nggak mati muda kan bisa nemani saya, ngerawat saya. Nabinya bertanya, lah usianya berapa? Dijawab sama ibunya itu, anak saya ini mati muda, usianya 300 tahun. Bayangkan 300 tahun apa? Mati muda. Karena memang berarti kalau 300 tahun mati muda, mati tuanya berapa itu? Mati tuanya 1000 mungkin. Kemudian Nabi itu berkata kepada ibu itu, Bu, nanti di akhir zaman ada nabi akhir zaman yang umatnya itu usianya hanya sekitar 60-70. Ibunya ini kaget bener. Apa iya? Iya, nanti di akhir zaman usia manusia umat nabi terakhir itu hanya antara 60 dan 70. Ibunya ini kaget bukan kepala. Kaget sekali. Wong anaknya saja 300 tahun mati muda. Kok nanti umat di akhir zaman kok usianya hanya 60 dan 70. Akhirnya ibu ini berkata begini, kalau saya termasuk umat itu, umurnya hanya segitu, usia sependek itu akan saya gunakan untuk ibadah semua. Itu kata ibu tersebut. Kalau kita gimana? Banyak ibadahnya atau banyak tidaknya? Ya mungkin seperti halnya perasaan seseorang lah ya. Misal ada orang divonis umur kamu tinggal seminggu, kita ya tinggal, wah kalau gitu ibadah saja, ya zikir terus, karena usianya hanya pendek, hanya tinggal seminggu. Nah itulah beberapa amalan dahsyat di bulan Ramadan. Mungkin yang belum kita ungkapkan di antara amal-amal soleh itu mungkin iktikaf. Jadi kalau kebetulan kita sholat tarawih di masjid, ini yang sering lupa. Jangan lupa niat iktikaf. Kalau kita sholat tarawih di masjid kebetulan, jangan lupa niat iktikaf. Niatnya sederhana banget. Saya niat iktikaf di masjid, saya niat iktikaf sunnah di masjid ini, selesai. Sama-sama tarawihnya, yang satu dia niati iktikaf, yang satu tidak, ini pahalanya berbeda. Jadi sama-sama tarawihnya, sama-sama duduk di masjid, kalau tidak diniati iktikaf kita rugi. Kalau tidak diniati iktikaf kita rugi. Mungkin barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Hadirin wal hadirat, monggo silahkan apabila ada yang mau bertanya. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak, karena berhubung waktunya sudah hampir maghrib, hampir adzan maghrib, dan kita sudah mau persiapan untuk berbuka puasa, maka kami minta pada acara yang berikutnya doa. Kami minta kepada Bapak Ustadz Ahid Yasin untuk memimpin doa. Monggo. Mari kita berdoa, karena termasuk di antara doa yang mustajab itu adalah ketika kita berpuasa dan menjelang berbuka. Semoga doa kita diijabahi oleh Allah dan kita semua mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari puasa yang kita lakukan di
hari ini. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-sal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa tarawihana wa witrana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tadarusana wa sa'ir amalina fi syahri ramadhana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di sore yang penuh barokah ini kami memohon kepada Engkau ya Allah, semoga amal ibadah, puasa, sholat tarawih dan amal-amal kebaikan yang kami lakukan di bulan Ramadan ini semua Engkau terima ya Allah. Semoga seluruh guru-guru, karyawan, murid-murid di sekolah teladan ini Engkau berikan keberkahan hidup, Engkau berikan rizki yang lapang, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kebaikan. Apa yang menjadi harapan dan cita-citanya semoga Engkau kabulkan ya Allah. Sekolah ini semoga menjadi tempat yang penuh barokah, semakin berkembang dan berkualitas, membawa manfaat dan kemaslahatan untuk semuanya. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, semoga di Ramadan tahun ini kita diberikan keikhlasan, kita diberikan kemudahan di dalam menjalankan semua amal ibadah kita. Dan semoga di bulan Ramadan tahun ini kami mendapatkan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Kami bisa mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Kami bisa mendapatkan rahmat dan kita semua dimasukkan surga-Mu dan dibebaskan dari neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.